Karena beragama harus mengikuti Rasul, bukan mengikuti kaum, bukan mengikuti tradisi, bukan mengikuti nenek moyang, bukan mengikuti adat istiadat, bukan dibina atas dasar taklid buta, ikut-ikutan semata. Tidak, beragama itu harus mengikuti Ar-Rasul. Karena Rasul yang Allah utus kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan, mendakwakan Islam dan mengamalkan Islam. Dan beliau didampingi, disertai oleh para sahabat yang orang-orang yang Allah telah memilih mereka menyertai Rasul yang mulia ini, alaihi salatu wassalam wa radhiyallahu anhum jami'an. Beragama itu harus seperti itu, mengikuti Ar-Rasul. Ustaz, jangan begitu berdakwah. Biarkan ikuti kemauan masyarakat. Anda berada di negeri yang di jamaah yang zikir berjamaah, doa berjamaah, Anda harus ikut zikir berjamaah mereka dan doa berjamaah mereka. Jangan lawan, nggak bisa melawan arus. Dakwah itu nggak bisa melawan arus. Dan mereka dengan paham seperti itu langsung mengatakan kepada saya, masuk kandang harimau kita harus mengaum, masuk kandang kambing kita harus mengembek, masuk kandang ayam kita harus berkotek. Kalau begitu agama, berarti Anda mengikuti agama manusia. Anda tidak mengajarkan agama Allah. Apakah agama ini agama kita? Apa fungsi dai kalau tidak mengembalikan umat kepada jalan yang benar? Apa gunanya wahyu diturunkan kalau tidak umat harus ditarik mengikuti wahyu? Bukan wahyu dipreteli untuk mengikuti umat. Aneh min ajaib. Wahyu yang harus disesuaikan dengan manusia, ataukah manusia yang harus ditarik sesuai dengan wahyu? Mana yang benar, wahai orang yang berakal? Tahlilan atau selamatan kematian. Ketika mati si fulan, maka ditahlilkan hari pertama sampai hari ke-7, kemudian hari ke-40, kemudian 100, kemudian hari ke-1000. Dan ini bid'ah. Para sahabat menyamakan ini dengan meratapi mayit. Meratapi mayit dosa, bahkan dosa besar. Dan ini perbuatan haram. Dengan kesepakatan para ulama, ijma' salaf dan khalaf, tidak ada perselisihan sama sekali dari seluruh mazhab mengharamkan tahlilan ini. Dari sinilah kita ketahui kenapa Nabi SAW sangat ketat masalah kuburan. Semua hal-hal yang mengantarkan kepada pengagungan terhadap kuburan dilarang oleh Nabi SAW. Nabi melarang al-qabr la yujassas, kuburan tidak boleh disemen, tidak boleh ditinggikan. Nabi melarang. Bahkan Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk meratakan kuburan. Ala aba'athuka ala ma ba'athani Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib. Maukah aku tugaskan engkau sebagaimana Nabi pernah tugaskan aku? Allah tada timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan kau biarkan ada patung kecuali kau hancurkan, dan jangan kau biarkan ada kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Ali pernah menjalankan tugas tersebut. Ini hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, banyak orang yang mengaku keturunan Ali tidak menjalankan tugasnya Ali bin Abi Thalib. Malah kuburannya ditinggikan, malah kuburannya dikasih warna-warni, dikasih kaligrafi, dikasih dupa-dupa. Orang kalau datang dalam kuburan seperti itu, hatinya lain. Seakan-akan ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Tatkala timbul dalam hatinya, ini mayat bisa beri manfaat, bisa beri mudarat, itulah kesyirikan. Kenapa suasana mendukung? Itu disebut oleh Imam Syaukani dalam kitabnya Syarhus Sudur. Antum baca, Imam Syaukani, ulama Yaman. Berapa banyak orang di antara kita kalau sholat mengatakan di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu salam pergi kuburan sebelah masjidnya. Mana komitmen tadi hanya kepadamu nih? Masih taruh air 3 hari dianggap berkah, masih tawaf di kuburan, masih panggil-panggil kiai, syekh atau siapa saja minta tolong. Bahkan subur di Indonesia. Semoga Allah berikan hidayah. Saya pernah lewat di sebuah pulau di kota Makassar. Saya lewat keliling pulau itu kebetulan dengan salah satu teman saya dari Mekah. Saya kaget melihat ada kuburan sengaja dibuatin kelambu, geranda, tuh ditulis siapa yang mau minta silakan, ini kuburannya Syekh Fulan. Ini kekonyolan semua, kebodohan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga
Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Afwan, Anda mau tanya hukum sholat di masjid yang di halaman kuburannya, apakah boleh sholat di masjid tersebut? Nah, iya, sholat di masjid yang di halamannya ada kuburan tidak boleh. Kalau kuburannya masih area masjid, ya. Allah berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid milik Allah, janganlah kau beribadah menyekutukan Allah dengan siapapun, ya. Nah, kuburan itu merupakan wasilah kepada kesyirikan, dan kita dilarang sholat menghadap kuburan atau di tempat yang ada kuburannya, ya. Kalau misalkan di masjid itu ada kuburannya, cari masjid yang lain. Baik, gimana kalau sudah sholat, setelah sholat ada kuburan, baru tahu ada kuburan, ya tidak? Sholat kemudian ada kuburan, udah selesai, diulang atau tidak? Jawabannya tidak diulang, karena ada selesai, ya. Kita setiap waktu harus belajar supaya keyakinan kita meningkat kepada Allah dan amal kita juga meningkat. Pintunya adalah ilmu. Maka kita harus bijak sekali dengan waktu kita 24 jam sehari. Di balik semua kesibukan kita yang beragam, kita harus jadi pembelajar sejati. Kita alokasikan waktu belajar, tidak bisa tidak. Karena usia bertambah, masalah bertambah, kesulitan bertambah, bagaimana mungkin kita menyikapi semua yang bertambah dengan ilmu yang tidak bertambah? Kalau kita tidak serius belajar, kita semakin hari dua yang meningkat, tensi dan emosi. Ribet hidup ini. Padahal kita dirancang oleh Allah itu untuk bahagia. Jadi kalau kita tidak bahagia, pasti kurang apa? Ya, lemah ilmu dan lemah jiwa kita. Berarti barang siapa yang Allah ingin keburukan baginya, Allah akan buat dia bodoh tentang agama. Saya ulangi hadisnya dalam Sahih Bukhari. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, Allah akan buat dia paham tentang apa? Agama. Mafhum mukhalafahnya, lawannya, kebalikannya, berarti kalau Allah ingin keburukan pada seorang, ya, berarti Allah buat dia bodoh tentang masalah agama. Maka jangan sampai seorang belajar ilmu dunia sangat tinggi, sampai profesor, dia profesor dalam bidang dunia, tapi untuk urusan agama dia masih TK. Untuk urusan agama, ilmu agama, dia masih TK. Iqra saja belum bisa. Ini perkara yang menyedihkan. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis lain, sesungguhnya aku akan mendahului kalian di haud dan menunggu kalian. Dan kata Nabi SAW, haudku seluas pandangan mata. Tempat-tempat wadah minumnya, bejana airnya, itu sebanyak jumlah bintang di langit. Miliaran jumlahnya. Siapa yang minum seteguk tidak akan pernah haus selamanya. Sumbernya dari surga Firdaus. Juga ada hadis lain yang berbunyi akan datang orang-orang yang aku kenal ke haud. Lalu mereka ditarik oleh malaikat, dimasukkan mau dilempar ke api neraka. Kata Nabi SAW, ya Allah, wahai Tuhanku, ini sahabat-sahabatku. Aku mengenal mereka, pernah beriman padaku. Maka malaikat berkata, hai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Engkau tidak tahu apa yang mereka telah rubah dari ajaranmu. Maka kata Nabi SAW, suhqan, kecelakaan dan kebinasaan. Siapa yang mengubah ajaran yang sudah aku ajarkan sepeninggalku. Ya, seperti banyak orang sekarang, subhanallah, kalau diingatkan, jangan, Rasulullah tidak buat, nggak apa-apa. Ya sudah, nggak apa-apa, terserah. Tanggung jawab loh. Dan banyaknya perbuatan-perbuatan yang terjadi, tidak dicontohkan Nabi SAW terutama dalam ibadah yang dikenal dengan bid'ah. Dan seperti kata-kata bid'ah ini sesuatu yang mengalergikan. Kalau disebutkan kayaknya momok yang menakutkan. Padahal keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW itu. Beliau yang sebutkan bid'ah itu, ya, agar hati-hati darinya. Karena bid'ah lawan daripada sunnah. Siapa yang coba-coba buat ibadah yang tidak kami contohkan, maka akan tertolak. Itu perkataan Nabi SAW.
Pada saat diingatkan, sudahlah, yang penting kan baik. Nah, ini garis keras, ini Wahabi. Selalu kalimat Wahabi ini dilempar. Jadi seakan-akan majlis ilmu yang menjelaskan sunnah Nabi SAW membela beliau. Nah ini garis keras nih. Ini Wahabi. Ciri-cirinya berjenggot, celananya jingkrang, jilbabnya besar. Selalu larinya kepada olok-olok masalah sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Gimana ini? Jadi lafaz bid'ah keluar dari lisan Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW. Kalau antum cinta padanya, fahamlah ini, gitu kan?